Selamat siang semuanya. Aku nggak tahu kalau jam 11 itu siang atau pagi ya. Pagi menjelang siang. Hari ini kita akan melanjutkan firman yang kita sudah bahas selama bulan-bulan ini. Kita berbicara tentang perjalanan perubahan. Tapi sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, aku kepingin untuk welcome teman-teman kita yang baru pertama kali hadir. Boleh kasih tepuk tangan untuk teman-teman kita yang baru pertama kali hadir. Thank you sudah datang. We are blessed to have you here. Kita sangat diberkati. Kalian bisa ikut bareng-bareng sama kita memuji dan menyembah Tuhan. Dengerin firman Tuhan sama-sama. Dan hari ini kita akan melanjutkan. Kalau kita sudah belajar banyak dari tentang perjalanan perubahan. Hari ini aku mau kita baca sama-sama Roma 12 ayat 2. Aku harap kalian semua sudah mulai hafal ya. Karena udah mulai aku bolongin banyak ini. Nanti lama-lama banyak garisnya, enggak ada kata-katanya. Oke, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Amin. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu atau pikiranmu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Kalau kita sudah belajar banyak minggu-minggu belakangan ini tentang physical health, minggu lalu kita belajar bagaimana hidup kita, hidup yang sehat itu memuliakan Tuhan. Dan kita sudah belajar tentang mental health, emotional health, spiritual health. Hari ini aku kepingin membahas tentang financial health, tentang kesehatan finansial atau dengan kata lain uang. Duit. Hari ini judul dari firmanku adalah pengelola yang baik. Katakan sama-sama. 1, 2, 3. Pengelola yang baik. Oke. Hari ini kalau kita berbicara tentang financial health atau tentang uang. Siapa yang di sini kepingin untuk punya uang yang sangat banyak? Kepingin? Pasti dong. Kalau kalian tidak angkat tangan itu aneh kayaknya. Kita semua kepingin untuk punya banyak uang. Kenapa sih kok kita orang-orang tuh kepingin untuk uangnya itu banyak? Kenapa? Ada yang tahu enggak? Mungkin ada yang merasa bahwa oke, kalau aku punya uang banyak, hidupku tuh enak. Mau beli apapun, enggak perlu mikir uangnya ada atau enggak. Atau kalau uangnya banyak, aku bisa beli apapun yang aku mau, kapanpun aku bisa beli makanan yang paling enak, aku bisa beli mobil yang paling bagus. Atau bahkan ada orang-orang yang berpikir bahwa kalau aku punya uang banyak, masalahku selesai nih. Selesai semua. Siapa yang di sini punya masalah, kalau dikasihin uang banyak masalahnya selesai? Ada? Loh, kok enggak ada? Ada, maksudnya pasti ada, betul. Tapi pertanyaannya adalah apakah uang bisa menyelesaikan semua masalah kita? Enggak. Uang bisa menyelesaikan masalah kita, tapi uang tidak bisa menyelesaikan semua masalahnya kita. Dan di dunia ini, dunia itu menggambarkan seakan-akan kalau kita punya uang yang banyak, kita akan semakin bahagia. Kalau uangnya banyak, kita semakin bahagia. Walaupun kita tadi udah belajar bersama-sama bahwa uang itu bisa membuat kita bahagia. Kita bisa beli apapun yang kita mau, makanan paling enak. Kita bisa beli rumah paling besar, paling bagus, furniturnya mahal semua. Tetapi tidak semua masalah kita itu bisa selesai dengan uang. Karena ada banyak sekali orang-orang di luar sana yang uangnya kalau dikeluarin uang itu sak karung-karung guys. Nggak kira-kira banyaknya, tetapi hidupnya mereka nggak bahagia. Hidupnya mereka bukannya semakin damai sejahtera, malah masalahnya semakin banyak. Bahkan ada yang bilang, ada pepatah yang mengatakan more money, more problems. Semakin banyak uang, masalahnya semakin banyak juga. Bukan semakin bahagia ternyata.
Nah, uang tidak bisa menyelesaikan semua masalah kita, tetapi uang seringkali menjadi masalah yang besar di dalam kehidupannya kita, betul? Banyak sekali masalah yang kita alami tentang keuangan dan bahkan banyak orang yang cerai dari pernikahannya karena masalah keuangan. Banyak kakak adik dan keluarga yang bertengkar dan akhirnya tidak mau berhubungan lagi karena apa? Karena uang, masalah uang. Uang tidak menjamin bahwa kita ini semua masalahnya akan selesai. Nah, tetapi kita akan belajar bersama-sama kenapa kok uang ini menjadi masalah yang sangat besar di banyak kehidupan orang-orang. Dan aku mau kita buka sama-sama di 1 Timotius 6 ayat 9 sampai 10. Aku bacakan ya. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan. Yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah apa? Ialah apa? Cinta uang, sebab oleh memburu uanglah ketika orang mengejar-ngejar yang namanya uang, beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Kenapa kok kita banyak sekali punya masalah dengan keuangan? Seperti yang dikatakan oleh ayat ini. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah orang-orang menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan apa? Berbagai-bagai duka. Uangnya banyak, tapi duka hidupnya. Nah, hari ini aku mau tanya. Sebetulnya uang itu jahat atau enggak? Uang jahat atau enggak? Enggak. Yang jahat adalah cinta akan uang. Cinta akan uang itu adalah akar dari segala kejahatan. Dan karena cinta akan uang, orang-orang menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya mereka dengan berbagai-bagai duka. Kita banyak stres, kenapa? Karena kita mengejar uang. Kenapa kok uang ini bisa membuat orang-orang menyimpang dari iman, menyiksa dirinya sendiri. Kenapa kok mengejar akan uang itu bisa seperti itu? Atau cinta akan uang? Karena apa yang kita tidak kendalikan akan mengendalikan kita. Boleh katakan sama-sama? 1, 2, 3. Apa yang tidak kita kendalikan akan mengendalikan kita. Apa yang kita tidak kendalikan, apa yang kita tidak jaga, itu yang akan mengendalikan hidupnya kita. Uang itu sebetulnya cuma sebuah tool, sebuah alat yang Tuhan sudah percayakan dalam kehidupannya kita. Untuk dipakai dengan baik, untuk dijaga dengan baik, untuk dikendalikan dengan baik. Tapi yang terjadi adalah banyak orang bukan mengendalikan tapi dikendalikan oleh uang. Dan Matius 6 ayat 24 mengatakan tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Dan aku mau bacain akhirnya aja. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Mamon itu apa? Mamon itu adalah cinta akan uang. Orang kalau kita cinta akan uang, kita nggak bisa mengabdi kepada Tuhan. Kalau kita mengabdi kepada uang, kita mengejar uang, hidupnya kita diatur oleh uang. Tahu maksudnya hidup diatur oleh uang? Artinya apapun yang kita lakukan, plan-plannya kita, rencana-rencananya kita, semua yang kita lakukan untuk mendapatkan uang, maka itu berarti kita sudah menuhankan uang dan bukan mengabdi kepada Tuhan. Itu berbahayanya. Kita nggak bisa mengabdi kepada uang, tapi juga mengabdi kepada Tuhan. Karena kita akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kita nggak bisa punya dua Tuhan. Dan hari ini kita kalau mau masuk tentang mengelola keuangan. Aku kepingin kita ini punya dasar yang benar dulu. Yaitu apa?
Yaitu we are the owner of nothing but the steward of everything. Ini adalah sebuah quote yang sangat terkenal yang disampaikan. Saya dengar dari beberapa orang dari JPCC, tapi luar biasa sekali ini ayat kata-katanya bahwa we are the owner of nothing but the steward of everything. Dan ini kalau aku boleh translatekan bahasa Indonesianya, artinya apa? Kita bukan pemilik, kita ini cuma pengelola. Kita bukan pemilik, kita cuma pengelola. Boleh katakan, aku bukan pemilik, aku cuma pengelola. Kita ini cuma pengelola, bukan pemilik. Mazmur 24 ayat 1 mengatakan bahwa Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Semua itu punyanya Tuhan. Tapi aku ini cuma pengelola akan apa yang Tuhan percayakan dalam hidupku. Seringkali dunia itu mengajarkan bahwa uang itu punya kita. Betul? Aku yang kerja keras, aku yang berusaha, aku yang cari uang. Berarti uang ini punya aku. Aku. Ingat kedengeran kayak siapa? Kayak anak yang hilang. Sebelum dia pergi, apa yang dia katakan sama papanya? Pak, kasihkan kepadaku apa yang menjadi milikku, harta warisku, aku. Kayak anak kecil kalau dikasihin mainan, mau suruh lepas, enggak mau, ini punya. Punya siapa? Punyaku. Walaupun orang tuanya udah sediain yang lebih bagus, kalau anak ini tidak mau melepaskan apa yang dia pegang ini, bisa enggak nerima? Enggak bisa. Dia harus ingat bahwa oh ya ini bukan punyaku. Begitu juga dengan kita, ketika kita ini menahan, ini punyaku, oh ini uangku, aku sudah kerja keras ini untuk aku. Kita akan kelewatan apa yang Tuhan sudah sediakan untuk kita. Nah hari ini kita akan belajar bersama-sama bahwa kita ini sebetulnya adalah seorang hamba. Katakan hamba. Kita pengelola. Kita mengelola uang yang Tuhan udah percayakan dalam kehidupannya kita. Dan hari ini aku mau kasihin 7 langkah. Gimana sih caranya kita bisa mengelola keuangan? 7 langkah untuk mengelola keuangan. Dan aku lihat hari ini ada banyak anak-anak yang masih muda. Kalian masih SMA, ada yang mungkin masih SMP. Tapi hari ini aku kepingin kasih tahu kepada kalian bahwa walaupun kalian mungkin belum menghadapi yang namanya harus mengatur keuangan, kalian sudah bisa melakukan dari hari ini. Karena apa? Semakin cepat kalian belajar untuk melakukan, semakin baik kalian untuk melakukannya. Betul? Nah hari ini kita akan belajar bersama-sama. Langkah yang pertama adalah bekerja. Kalau aku boleh tambahin, bekerja dengan benar. Kenapa kok tahapan pertama untuk mengelola keuangan adalah bekerja? Karena sebelum kita bisa mengelola, kita harus tahu dulu ada yang masuk, betul? Kalau nggak ada uang yang masuk, bisa nggak dikelola? Nggak bisa, nggak bisa mengelola yang nggak ada. Nah, jadi kita harus kita belajar bersama-sama bahwa untuk mengelola keuangan kita harus bekerja dengan benar. Nah, ini ada banyak pengertian yang salah bahwa ada orang-orang yang mengatakan bahwa kalau aku percaya sama Tuhan, bahwa Tuhan akan menyediakan, berarti aku nggak perlu kerja. Betul apa enggak? Dan akhirnya waktu mereka merasa seperti itu, mereka tidak kerja, akhirnya mereka bingung mau makan apa, datang ke gereja, dengerin firman mengatakan yang sama, ternyata enggak kayak gitu, aku masih nunggu-nunggu ini enggak dapat apa-apa, akhirnya mereka enggak percaya sama Tuhan. Kira-kira kalau kayak gitu salahnya Tuhan atau salahnya kita? Salahnya kita. Ketika kita percaya dengan Tuhan, itu bukan berarti kita tidak bekerja. Bahkan firman Tuhan mengatakan di 2 Tesalonika, aku bacain ya. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kalau enggak mau kerja, enggak usah makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Siapa yang di sini hidupnya melakukan hal-hal yang tidak berguna?
Setiap hari dari pagi sampai malam nonton TV show Korea. Nonton TV terus, nonton YouTube terus. Tidak mau melakukan apa-apa. Sebenarnya bukan tidak boleh nonton, nonton tuh boleh. Tetapi orang yang malas untuk bekerja, malas untuk melakukan semuanya. Dan dikatakan orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya dengan sendiri, demikian makan makanannya sendiri. Kalau nggak mau kerja, nggak usah makan. Tapi biarlah orang-orang itu kerja dan makan dari makanannya sendiri. Ini yang dikatakan firman Tuhan. Bukan berarti kita nggak kerja. Enggak. Tuhan akan pakai kita ketika kita ini bekerja. Nah, seringkali kita itu punya mindset kepingin instan, betul enggak? Kita kepingin enggak mau kerjanya, tapi kepingin uangnya. Makanya banyak dari kita yang mungkin ikut lotre, beli lotre, aku enggak tahu sini pakai lotre atau enggak. Atau main judi atau apa. Kenapa? Karena tuh uangnya cepet masuk segini, nanti bisa keluar banyak. Kita enggak mau kerjanya. Dan dikatakan di 1 Timotius 6 ayat 9, ini aku pengen bacain ya. Ini dari translation AMP, Amplified Translation bahasa Inggris, tapi aku translatekan ke bahasa Indonesianya. Bahwa tetapi mereka yang tidak etis secara finansial, artinya orang-orang yang menghalalkan semua cara untuk mendapatkan uang, yang berhasrat untuk mendapatkan kekayaan dengan kompulsif, obsesif dan keserakahan akan harta, betul-betul kepingin banget untuk punya harta yang banyak, jatuh ke dalam cobaan dan perangkap dan kepada banyak keinginan yang bodoh dan berbahaya yang menenggelamkan mereka kepada kehancuran, menuntun orang kepada penderitaan. Hari ini aku mau ngajarin kita kalau mau mengelola keuangan dengan benar, yang pertama kita harus cari kerja yang benar. Dan kita harus kerja dengan benar. Bukan cuma kerja dengan benar saja, tetapi mencari pekerjaan yang benar. Kenapa? Karena ada orang-orang yang mencari pekerjaan yang tidak benar, orang-orang yang melakukan hal-hal yang tidak etis, berjudi, menjual diri, jual hal-hal yang enggak benar, yang ilegal, cuma supaya dapat uang, mencuri, berbohong, menipu, menghalalkan segala cara supaya dapat uang. Dan yang dikatakan adalah orang-orang ini dituntun ke dalam penderitaannya mereka. Jadi hari ini aku mau mengatakan cari pekerjaan yang benar dan kerjalah dengan benar. Kerjalah dengan benar. Dan orang yang bekerja dengan setia, orang yang melakukan pekerjaan yang benar, dan orang yang punya firman Tuhan di dalam diri mereka. Jadi mereka nggak cuma baca aja, tapi mereka melakukan yang namanya firman Tuhan itu dalam setiap yang mereka lakukan, termasuk dalam pekerjaan. Apa yang terjadi? Mereka seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya menjadi berhasil. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kepingin apa yang kalian lakukan semua berhasil? Kita semua kepingin. Tapi ingat, cari pekerjaan yang benar, lakukan pekerjaan itu dengan benar, dan juga lakukan firman Tuhan dalam kehidupannya kita. Apapun yang kita lakukan menjadi berhasil. Sama seperti Yusuf. Bagaimana Yusuf dijual jadi budak. Firman Tuhan bilang apa? Tuhan ada bersama-sama dengan Yusuf. Dan Tuhan membuat apapun yang dilakukan oleh Yusuf menjadi berhasil. Dia masuk di penjara pun. Dia dipercaya jadi tangan kanannya kepala penjara. Untuk ngurusin orang-orang di penjara. Tuhan bersama dengan dia. Dan membuat apapun yang dilakukannya berhasil. Kalau kalian punya pekerjaan, bukan berarti kalian harus cari pekerjaan yang gajinya lebih gede gitu. Bukan cuma itu saja. Tetapi kalau Tuhan ada bersama-sama dengan kalian, dimanapun di pekerjaan apapun, sekecil apapun, Tuhan bisa membuat pekerjaannya kalian berhasil. Amin.
Tuhan bisa mau membuat kalian, Tuhan bisa memberkati kalian. Terus nanti kalian waktu bekerja dengan benar, apa yang terjadi? Pasti bos kalian akan bilang, wah ini orang baik banget. Aku angkat aja. Naik, gaji naik, pangkat naik. Betul enggak? Kepingin enggak kayak gitu? Kepingin. Tapi dimulai dengan kita bekerja dengan benar. Nah yang kedua adalah ketika kita sudah bekerja dengan benar, berarti kan ada uang yang masuk. Yang kedua adalah kita perlu untuk membuat yang namanya budget. Katakan budget. Kalau nggak tahu budget itu apa, budget itu artinya adalah pencatatan dan perencanaan semua uang yang masuk dan keluar. Artinya uang yang masuk dan yang keluar kita catat, uang yang mau nanti keluar ini sudah direncanakan terlebih dahulu. Ini nanti keluar 100.000 untuk apa? Ini nanti keluar 50.000 untuk potong rambut. Ini nanti keluar 200.000 untuk uang bensin. Dicatat semua pengeluarannya dan direncanakan. Lukas 14 ayat 28 mengatakan, sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, ini kalau mau mendirikan menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya. Enggak buat budget dulu, enggak buat catatan dulu kira-kira butuh uang berapa, kira-kira nanti uangnya untuk apa saja. Kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya. Jangan-jangan semua orang melihatnya mengejek dia sambil berkata, orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Jangan sampai kita seperti orang ini yang enggak rencana, bangun-bangun, tengah-tengah bangun enggak bisa nyelesain. Terus bingung mau ngapain. Nah, kalau kita mau mengelola keuangan dengan benar, kita harus melakukan yang namanya perencanaan. Oke, bulan ini perlu pengeluaran untuk apa? Perlu untuk ini, perlu untuk itu. Capek enggak sih hidup dengan kekurangan? Capek enggak? Capek. Tapi sebetulnya yang jadi masalah belum tentu kita itu uangnya enggak cukup, belum tentu. Tapi yang betul kadang itu adalah kita tidak merencanakan dengan baik. Nah jadi kalau kita hidup di dalam kondisi di mana keuangannya kita kacau, aku pengen kasihin kalian tips. Yang tipsnya adalah kalau keuangan kita ini kacau, yang pertama kalian harus lakukan adalah tracking. Katakan tracking. Ada yang tahu tracking itu apa? Tracking itu ditelusuri. Kalau misalnya kita ada di dalam sebuah kapal yang besar dan kapalnya itu mengalami kebocoran dan ada air yang menggenang, kira-kira apa yang dilakukan? Apakah mereka cuma ngeluarin airnya? Apakah cuma itu? Apakah selesai masalahnya kalau aku cuma mengeluarkan airnya? Enggak, kenapa? Karena ada bolongnya. Selama bolongnya masih ada, percuma aku mau keluarin air enggak akan bisa. Rasanya kayak tenggelam terus. Nah jadi tracking atau menelusuri ini adalah mencari bolongnya ini di mana. Pertanyaannya bolongnya keuangan kita ini di mana? Uangnya kita ini kemana aja? Sebulan kita habis uang untuk makan berapa? Sebulan kita habis uang untuk bensin berapa? Oh ternyata uangku ini habis kena apa? Shopping di Shopee. Oh iya, karena lagi promo 77. Wah itu. Uangnya keluar semua di tanggal 7. Di tracking, dilihat, oh ternyata uangku keluar di sini. Oh ternyata uangku di sini. Dan kalian membuat sebuah perencanaan, oh kalau 1 bulan ternyata untuk makan tuh cukup 500.000. Tidak harus 2 juta. Ternyata baru tahu tidak harus 2 juta. Ada perencanaan. Oh ternyata aku ini banyak makan keluar. Kalau aku makan di rumah masak sendiri bisa lebih murah, dikurangi. Kalau kita tidak pernah mencari, kita tidak akan menemukan masalahnya apa. Jadi kita mencari dulu, kita tracking dulu. Kalau sudah ketemu kita melakukan yang namanya budgeting. Kita catat yang pertama apa? Uang masuk. Uang yang masuk berapa? Dicatat. Lalu perencanaan. Oke, mulai hari ini, bulan ini aku mau mulai makanku aku batasin. Segini, makan 500.000, bensin 200.000. Pulsa 50.000. Oke. Dicatat semua pengeluaran yang kalian tahu akan keluar. Dicatat semua. Dan ketika sudah dilakukan perencanaan, dilakukan yang namanya pencatatan. Waktu keluar belanja, oke dicatat. Hari ini keluar uang 100.000.
Besok nanti pergi makan 50.000. Hari ini keluar makan 50.000. Kenapa? Supaya bisa dilihat kembali. Oh, dilihat lagi. Ternyata uangku makan 500.000 enggak cukup. Mesti dinaikin 700.000. Oke, dinaikin. Tetapi ada sebuah perencanaan yang terjadi supaya apa? Supaya kita tidak menghabiskan uangnya kita dan tengah-tengah bulan kita bingung gimana caranya untuk hidup sampai akhir bulan. Biasanya yang terjadi adalah kita makannya enak-enak di minggu awal gajian, tapi di akhir-akhir makannya apa? Nasi putih, mie goreng, nasi sama tempe 1 biji, di taker hari ini tempe 1 biji, besok 1 biji, ya kayak gitu. Karena apa? Tidak ada perencanaan yang benar. Kalau kita mau membuat menara, buatlah perencanaan supaya kita tahu bahwa menara ini bisa selesai. Kalau kita mau mengatur keuangan, pastikan bahwa uang bulan ini sudah direncanakan. Supaya sampai dari akhir bulan ini aku tidak hidup melarat. Makannya tempe dan tahu. Ya enggak apa-apa sih makan tempe tahu. Makannya Indomie terus tiap hari. Jadi kita melakukan sebuah perencanaan. Dan yang terakhir ada observasi, dilihat cukup atau enggak, perlu ditambahin atau dikurangi. Oh ternyata aku bisa ngurangin makan keluarku ini seminggu sekali aja, enggak harus tiap hari. Dikurangi melalui observasi. Nah, dari sini aku kepingin ngajarin bahwa kita semua enggak harus hebat untuk mulai. Kita semua enggak harus sudah hebat bisa ngatur keuangan, baru mulai ngatur keuangan. Tetapi kita harus mulai untuk menjadi hebat. Kita kalau mau hebat berarti kita harus mulai. Walaupun hari ini kita mau mulai masih salah-salah, masih bingung-bingung. Enggak apa-apa, jalankan aja. Tapi ketika kita mengalami yang namanya perjalanan ini berusaha, kita akan menjadi lebih baik dari hari yang sebelumnya. Oh aku belajar, ini kesalahanku. Bulan lalu aku cuma ngecek minggu pertama, setelah itu amblas uangku. Oh ya, berarti lain kali harus lebih rapi seperti itu. Jadi kita belajar dari sebelum-sebelumnya. Yang ketiga adalah kalau kita sudah bekerja dan sudah melakukan yang namanya budget, kita perlu untuk keluar dari hutang. Nah, hari-hari ini aku pengen ngomong bahwa gampang sekali untuk mendapatkan yang namanya hutang. Kalau kita mau beli barang di Shopee, bisa pakai yang namanya pay later. Dapat barangnya sekarang, bayarnya mikirin nanti. Wis, gak ngurus sis, nanti waktu aku gajian nanti bulan depan aja. Betul? Gampang sekali hari ini untuk kita jatuh ke dalam hutang. Dan sering kali kita jatuh ke dalam hutang ke yang gak penting biasanya. Untuk barang-barang yang gak penting. Untuk mainan games, beli isi, diamond, paket apa. Kita gak ada uang, pinjam uang dulu. Nanti aku bayar bulan depan. Firman Tuhan mengatakan bahwa orang kaya menguasai orang miskin, yang berhutang menjadi budak dari yang menghutangi. Hari ini aku mau kasih tahu, menghutang ini banyak yang mendapat, boleh hutang, nggak boleh hutang, boleh hutang, nggak boleh hutang. Tapi aku kepingin kasih tahu, firman Tuhan mengatakan bahwa kalau kamu berhutang, kamu akan menjadi budak dari yang menghutangi. Aku pengen cerita, seumur hidupnya Pastor Sam, papaku, aku cuma pernah ngelihat Pastor Sam itu berhutang sekali. Dan itu hutangnya adalah untuk beli mobil. Dan mobil ini selama kalau nggak salah 2 atau 3 tahun dicicil terus setiap bulan. Dan di akhir dari cicilan itu Pastor Sam bilang sama aku, Papa sudah enggak mau utang lagi. Karena apa? Ngutang itu enggak enak. Karena bayangkan gaji yang kita terima, berapa persen dari gaji itu langsung masuk ke hutang. Untuk bayar hutangnya, betul? Berapa persen dari itu? Dan persenannya enggak kecil kalau untuk beli mobil. Kadang kita pikir, halah cuma sedikit. Halah cuma sedikit. Tetapi apa yang kecil ketika dilakukan berulang-ulang kali akan menjadi besar. Akhirnya kita juga punya mindset, punya cara berpikir yang udah deh enak ngutang aja. Halah nanti bulan depan juga dapat gaji masih bisa bayar. Udah utang dulu aja, pakai kredit card dulu aja deh. Banyak orang yang jatuh ke dalam hal-hal yang tidak baik. Mereka jatuh ke dalam depresi. Mereka sampai melakukan hal-hal yang tidak benar. Kenapa? Karena mereka jatuh ke dalam hutang. Sekarang aku mau nanya. Kalau
bank itu mau menghutangi, mau minjemin uang sama kita. Apakah karena bank itu sangat baik dan sangat tahu bahwa aduh kamu nih butuh uang nak, tak pinjemin uang untuk kamu. Apakah karena itu? Enggak. Karena ketika mereka minjemin uang, itu karena mereka yang dapat untung. Dan ketika kita butuh uang, betul-betul butuh uang, nggak punya uang, pinjam ke bank, boleh enggak? Enggak boleh. Kalau kita lagi susah, orang kira-kira mau enggak? Ayo apply yuk kredit card. Enggak mau. Begitu uangnya kita sangat banyak, apa yang terjadi? Pak, apply Pak. Apply kredit card ini Pak. Pakai kredit card yang ini Pak. Taruh uangnya di bank saya yang ini Pak. Nanti saya pinjemin uang segini. Kenapa? Karena mereka kepinginnya untung. Ketika kita berhutang, yang untung itu bukan kita. Walaupun mungkin kita merasa diuntungkan karena dapat barangnya sekarang. Tapi sebetulnya kita tuh rugi. Karena kita menjadi budak dari yang menghutangi. Setiap hari kita kepikiran apa? Aduh, utangnya iki apa? Belum lagi kalau bulan ini tiba-tiba nggak digaji. Kita kehilangan pekerjaan. Tambah stres enggak kita? Tambah stres karena apa? Aduh, tahu gitu aku nggak beli HP kemarin. Aduh, tahu gitu kemarin aku nggak beli barang dari Shopee ini kemarin. Kita dipikir penuh banget pikirannya kita. Kita menjadi budak dari yang menghutangi. Kalau hari ini kalian ada hutang, mungkin ada yang sampai disiksa, ada yang sampai diteror, ada yang sampai sampai akhir hidupnya itu sampai harus menghabisi. Tahu enggak ada orang-orang yang sampai akhir hidupnya masih berhutang dan hutangnya itu kadang diturunkan kepada keluarganya. Bingung enggak anak-anaknya ini, aduh aku ini udah enggak menikmati mobilnya, masih bayari hutangnya, gitu. Kayak gitu. Tetapi semua ini terjadi. Dan kalau kalian masih berhutang hari ini, aku mau ngasih tahu, selesaikan hutangmu dan jangan berhutang lagi. Kenapa? Karena kita akan menjadi budak kepada yang menghutangi. Oke? Oke. Kalau di sini aku boleh kasih tip yang punya hutangnya banyak, hutang kredit card, hutang apa, hutang untuk bayar mobil atau bayar rumah. Aku belajar dari satu orang yang sangat hebat, dia melakukan yang namanya snowball effect. Snowball effect itu kalau pernah lihat di film-film, es yang dari bola kecil kalau digulung kayak gini, lama-lama dia tambah besar, tambah besar, tambah besar. Artinya dia mengajarkan bahwa kalau kamu punya hutang yang banyak, tuliskan semua hutangmu jumlahnya berapa dan mulai cicil dari yang terkecil sampai yang terbesar. Artinya apa? Diselesaikan dulu yang kecil sampai yang paling besar. Kenapa? Karena ketika kita menyelesaikan paling enggak hutang yang pertama, yang paling kecil ini, kita punya semangat, wah paling enggak hutangku berkurang 1. Nah seperti itu. Itu cuma tips saja, tapi we can talk about it, kita bisa ngomong lagi lebih panjang untuk hari yang lain karena jamnya kita sudah mepet. Nah yang keempat dan yang kelima, kalau kita sudah tidak terlibat dalam hutang lagi, kita sudah budgeting, kita punya gaji, udah bekerja punya uang yang masuk, uang masuk. Yang keempat adalah kita perlu belajar untuk menabung, katakan menabung. Dan yang kelima adalah investasi, katakan investasi. Nah hari ini aku kepingin ngajarin menabung dan investasi. Menabung itu apa? Ada yang tahu? Menabung itu adalah menyisihkan uang untuk kita simpan. Jadi istilahnya kita nih nyimpen uang. Dan aku bilang menyisihkan bukan menyisakan. Karena seringkali kita menyisakan uang, kita lihat bulan ini kita habis berapa, sisanya kita tabung. Tapi sisanya kita simpan. Tapi yang betul adalah kita menyisihkan, kita dari pertama waktu perencanaan sudah jelas. Aku kepengen simpan paling enggak 10%. Kita menyisihkan bukan menyisakan. Karena perlu dilakukan secara intensional, dengan sengaja kalau kita kepingin untuk punya uang. Nah kita jadi perlu untuk menabung. Nah kalau menabung ini aku cepet aja ya karena waktunya kita tidak lama. Tapi aku kepingin kasihin kalian beberapa, dari ayat Amsal 21 ayat 20 mengatakan orang yang bijak mengatur persediaan harta dan makanan di rumahnya, tetapi orang bodoh tidak mengendalikan diri dan menghabiskan segala miliknya. Kita perlu belajar untuk menabung dan berinvestasi. Ada harta, ada minyak-minyak makanan di rumah orang yang bijaksana. Nah hari ini kalau kalian tidak punya tabungan, kalian perlu belajar dulu untuk menabung. Mau menabung 10.000, 50.000 sampai 100.000. Tapi kalau sini sudah bekerja atau sudah punya keluarga, ini aku mau ngasihin tips.
Kalian perlu untuk punya yang pertama dana darurat, katakan darurat. Nah, dana darurat ini dipakai waktu kalian mengalami sesuatu yang tidak direncanakan. Contoh, bannya kalian ada yang gembos, atau mesinnya motor rusak, atau kalian tiba-tiba sakit harus beli obat atau harus bayar untuk rumah sakit. Perlu yang namanya dana darurat. Dan kalian perlu belajar untuk mengumpulkan mulai dari 1 bulan dulu. Pengeluaran 1 bulan itu kira-kira habisnya berapa? Oke, kumpulkan jumlahnya segitu. Sampai 3 bulan dan sampai 1 tahun. Kalau sudah, kalian bisa belajar yang namanya menabung untuk masa depan. Siapa yang di sini kepingin menikah? Waduh, kok enggak kepingin menikah semua? Siapa yang sini pengen menikah? Yang sudah menikah, enggak usah angkat tangan. Yang kepingin menikah, kepingin punya wedding, tabung. Kepingin punya mobil, ditabung. Kepingin punya rumah, tabung. Kepingin punya anak. Punya anak itu enggak gratis guys. Punya anak itu harus bayar, harus keluar uang. Semuanya direncanakan dan ditabung, disimpan. Dan yang terakhir adalah untuk masa tua. Supaya apa? Waktu kita enggak kerja, masih punya uang. Jangan sampai nanti kita sudah tua, bingung enggak punya uang. Betul? Oke, yang selanjutnya kalau kita sudah belajar untuk menabung, sudah punya uang yang ditabung, aku bilang paling enggak punya kira-kira pengeluaran untuk 3 bulan, kalian mulai belajar yang namanya investasi. Nah investasi ini kalian harus berhati-hati. Kenapa? Karena sebetulnya investasi itu apa sih? Investasi itu adalah menggunakan uang untuk menghasilkan uang yang lebih banyak. Jadi uangnya kita tuh bisa menghasilkan uang. Karena uang itu adalah sebuah alat, betul kan? Nah, investasi itu baik, tetapi kita harus berhati-hati karena banyak orang yang jatuh ke dalam keserakahan. Kenapa investasi ini berbahaya walaupun sebetulnya baik? Karena orang akhirnya kepingin cepat kaya, ada yang ngomong bahwa aku garansi kamu tahun depan akan dapat uang 2 kali lipat, dimasukkan semua uangnya ke situ dan uangnya hilang. Atau mungkin kita masukkan ke dalam sesuatu yang kita tidak tahu, kalau hari-hari ini kalian tahu tentang apa? Kripto. Dimasukin kripto, lagi rame, dimasukin kripto. Begitu masukin kripto, nggak lama jeblok, uangnya habis. Uangnya habis, gajinya tidak cukup untuk membiayai tiap hari, masih harus bayar hutang. Tiba-tiba tidak ada uang, harus masuk rumah sakit, tidak bingung juga bayarnya gimana. Akhirnya stres, karena apa? Jatuh karena keserakahan. Ingat tadi yang kita baca sama-sama ayatnya, banyak orang-orang dituntun ke dalam penderitaan. Karena apa? Karena mereka sangat kompulsif, obsesif untuk mendapatkan uang. Kepingin dapat uang yang cepat. Firman Tuhan mengatakan bahwa, ada ayat yang mengatakan bahwa uang yang cepat didapat, itu cepat juga habisnya. Berhati-hatilah dalam bagaimana kita mengelola keuangan kita dan berinvestasi. Nah, aku kepingin bagiin tiga prinsip investasi, yaitu yang pertama adalah berinvestasilah dalam hal yang kita ketahui. Kalau kalian kepingin untuk masukin uang ke kripto, kalian harus untuk belajar kripto dulu. Jangan masukin uang dengan buta. Karena kalau kalian masukin, bisa enggak untung? Mungkin bisa, tapi itu namanya untung-untungan, betul? Jadi kalian harus pelajari terlebih dahulu. Kalau kalian mau memasukkan investasi uang kalian ke dalam sebuah usaha, kalian kepingin untuk membuat sebuah peternakan, jangan membuat kalian masukin uang ke situ tapi tidak ngerti apa-apa. Karena apa? Nanti punya babinya tapi babinya tidak bisa diapa-apain, betul? Kita punya peternakannya tapi tidak bisa menghasilkan apa-apa karena kita tidak punya ilmunya. Nah firman Tuhan mengatakan, ini tadi dia, Amsal 13 ayat 11. Harta yang cepat diperoleh akan berkurang, tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kepingin menjadi kaya? Artinya di sini apa? Kalian perlu untuk konsisten. Konsisten, sedikit demi sedikit menjadi kaya. Yang kedua adalah prinsip investasi. Kalau kalian mau investasi perlu untuk dibagi-bagi. Yang dinamakan diversifikasi. Artinya apa? Kalau kalian kepingin investasi, jangan semua taruh di satu tempat. Jangan cuma semua tabungan kita dimasukkan ke dalam kripto. Karena apa? Begitu kriptonya jatuh, hilang. Tetapi dibagi. Ada yang dimasukin untuk kripto, ada yang dimasukin ke apa? Jessica yang lebih ngerti apa?
Saham, betul, ada yang masukin saham. Tapi perlu dipelajari terlebih dahulu. Dibagi-bagikan. Firman Tuhan mengatakan, bagilah penghasilanmu dalam berbagai usaha, karena kamu tidak tahu bencana apa yang akan terjadi. Kalau kita taruh uang di dalam peternakan ayam, lalu terjadi sebuah wabah, terus ayamnya kita mati semua. Bingung nggak? Bingung. Tapi kita diversifikasi. Ada ayam, ada sapi, ada ikan, ada domba. Banyak kan? Jadi begitu terjadi sesuatu, ada bencana, kita tidak khawatir. Kenapa? Sudah dibagi-bagi. Dan yang terakhir adalah kita berinvestasi kepada diri sendiri. Seringkali kalau kita ngomong investasi, kita berpikir langsung cari kripto, saham, atau reksadana, apapun itu, masukin ke bank. Tetapi jangan lupa bahwa kita juga bisa berinvestasi ke dalam diri kita sendiri. Kalau aku mengeluarkan uang supaya aku bisa les bahasa Inggris, dan dari les itu aku bisa berhasil bahasa Inggrisnya bagus, aku buka les-lesan sendiri, kira-kira pemasukannya nambah enggak? Nambah. Kalau aku punya uang, aku pakai untuk aku les komputer, bahasa programming, dan aku bisa melakukan yang namanya programming, kira-kira gajinya nambah enggak? Nambah. Jangan lupa untuk berinvestasi ke dalam diri kita sendiri. Jangan cuma keluar aja, tapi diri kita sendiri juga di-upgrade. Nah, kalau kita sudah belajar untuk berinvestasi, nomor 6 kita perlu untuk berkumpul dengan komunitas yang tepat. Katakan komunitas yang tepat. Percaya atau enggak bahwa komunitas kita akan menentukan 3 hal. Bagaimana kita melihat uang, berapa uang yang kita keluarkan, dan untuk apa uang itu kita keluarkan. 1 Korintus mengatakan, tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara adalah orang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk atau penipu. Dengan orang demikian janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama. Maksudnya adalah kamu berhati-hatilah dengan siapa yang kamu ajak kumpul. Karena apa? Kalau kita berkumpul dengan pemabuk, contoh nih pemabuk, kira-kira uangnya kita keluar untuk apa? Alkohol, betul? Alkohol murah atau mahal? Mahal. Kalau murah ada enggak? Ada. Tapi enggak enak, biasanya katanya kayak gitu. Tapi kalau kita kumpul dengan orang-orang seperti itu, maka uangnya yang kita keluarkan, jumlahnya dan untuk apa, itu akan keluar juga yang sama dengan orang itu. Kalau kita kumpul dengan orang-orang yang merokok, uangnya kita kepake keluar, jumlahnya seberapa keluar juga keluar, dipakai untuk rokok. Kalau kita kumpul dengan orang-orang yang serakah dalam melakukan investasi kripto, kita pun juga akan melakukan yang sama. Uangnya keluar semua, jumlahnya banyak, dan untuk dimasukkan untuk apa? Keserakahannya kita. Berhati-hati dengan siapa kita berkumpul. Dan juga aku mau ajarin bahwa kita semua perlu belajar untuk mengatakan tidak. Semuanya katakan tidak. Enggak. Enggak mau. Enggak. Mau enggak kamu? Ayo kita pergi makan. Kalau kalian suka kumpul sama orang-orang yang suka pergi makan. Dan mereka makannya sangat mahal. Tapi kalian tahu uangnya kita tuh budgetnya enggak cukup. Jangan dibela-belain karena malu. Tapi kita harus belajar untuk bilang tidak. Kalau kita tidak punya uang untuk beli baju yang sangat bagus, kita belajar untuk bilang tidak. Banyak orang yang malu karena aduh ini bajunya bagus-bagus, aku tak ikut beli yang mahal juga sekalian bajunya. Akhirnya apa? Keuangannya sampai habis karena apa? Melakukan semuanya ini demi mengikuti komunitas yang di sekitarnya. Berkumpullah dengan orang-orang yang benar. Berkumpullah dengan orang-orang yang tidak serakah, yang enggak sembarangan keluar uang, yang punya pendapat keuangan yang betul. Ada pelajaran, ada sebuah studi yang mengatakan dalam 1 tahun gajimu bisa, 10 tahun, gajimu itu bisa naik kira-kira sampai 10% dari orang-orang di sekitarmu. Dari jumlah gaji orang-orang di sekitarmu. Artinya apa? Kalau kita berkumpul dengan orang-orang yang berusaha kerja keras, yang mau untuk berhasil, kita pun juga akan merasa yang sama. Tapi kalau kita kumpul dengan orang-orang yang malas, kita jadi orang yang malas. Betul. Dan yang terakhir, kalau kita sudah
mengatur semuanya ini dengan baik. Kita perlu belajar untuk memberi dan menjadi berkat. Jangan lupa untuk memberi dan menjadi berkat. 1 Timotius 6 ayat 17 sampai 19 mengatakan, peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia agar mereka jangan tinggi hati, jangan sombong, jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan. Kekayaan itu tidak tentu. Hari ini bisa ada, besok bisa habis. Melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan. Suka apa? Memberi dan membagi. Dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya. Di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Jangan lupa untuk memberi. Aku boleh minta tim PAW untuk naik ke atas. Kalau kita sudah bisa mengatur dengan baik, yang perlu kita atur sekali lagi apa? Untuk memberi. Kalau kita cuma memberi, kalau ada sisa, itu bukan dilakukan dengan sengaja. Tetapi sama seperti menabung, kita perlu untuk membudget, merencanakan untuk memberi. Memberi untuk apa? Ya baik memberi persembahan perpuluhan maupun untuk memberkati orang-orang di sekitarnya kita. Kalau kita tidak pernah, ada orang yang mengatakan seperti ini. Banyak orang tidak tahu bahwa mereka bisa memberi. Karena mereka tidak pernah merencanakan keuangannya mereka. Kalau kalian mengatur dan planningkan keuangannya kalian akan kaget bahwa oh ternyata aku ini bisa memberkati orang. Oh ternyata aku ini bisa untuk perpuluhan. Perpuluhan tahu apa sih? 10% dari apa yang Tuhan percayakan aku kembalikan kepada Tuhan. Dan pentingnya memberi dan memberkati orang lain itu apa? Itu untuk mengingatkan bahwa kita ini bukan tetapi kita adalah pengelola. Kalau sang Tuhan minta kita untuk memberi, siapa kita untuk menolak? Kita cuma pengelola. Dan kalau kita ini adalah pengelola, kalau kita butuh sesuatu, tinggal kembali sama tuannya. Pak, uangnya ini kurang. Sudah diberikan kepada Tuhan. Oke. Aku melakukan yang terbaik yang bisa aku lakukan. Tetapi sisanya aku serahkan kepada Tuanku. Amin. Boleh kita bangkit berdiri bersama-sama? Ketujuh hal ini aku harap kalian hari ini diberkati. Aku tahu hari ini pelajarannya panjang dan aku tahu pelajarannya hari ini besar. Tapi aku ngajarin ke kalian semua kenapa? Karena seringkali gereja cuma mengajarkan untuk memberi. Tapi aku percaya bahwa Tuhan kepingin ngajarin kalian untuk mengelola. Di mana kita bisa mengelola dengan baik, di situ kita bisa menjadi berkat. Kalau kita tidak mengelola, susah untuk kita bisa menjadi berkat. Karena kita tidak tahu kalau ternyata kita bisa untuk menjadi berkat. Dan aku mau tutup dengan satu ayat. Lukas 16 ayat 10. Boleh? Lukas 16 ayat 10 boleh dibuka? Kalau nggak dibuka apa-apa, intinya, oke. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara yang besar. Hari ini aku mau ngajarin bahwa ketika kita mengelola keuangan yang Tuhan sudah percayain kepada kita. Ketika kita setia, mungkin kalian masih SMA, cuma dapat uang jajan. Mungkin kalian masih kuliah, masih sama papa mama. Atau mungkin kalian udah bekerja tapi gajinya masih kecil. Aduh gajiku loh cuma 1 juta pastor. Tidak bisa buat apa-apa. Tetapi kalau kalian setia mengelola yang kecil, Tuhan akan mempercayakan untuk mengelola yang besar. Di dalam firman Tuhan ada sebuah cerita tentang talenta. Ada 3 orang, 1 dikasih 1 talenta, 3 talenta dan 5 talenta. Mereka dikasih tahu sama tuannya, suruh memperkerjakan uang itu. Yang punya 1 talenta ini menyembunyikan karena dia takut sama tuannya. Yang 3 sama 5 ini mengembangkan talentanya. Mereka dapat 6 dan yang satunya dapat 10, dapat 2 kali lipat.
Dan waktu tuannya kembali, orang yang punya 1 talenta ini nggak melakukan apa-apa. Dia bilang, Tuhan aku takut Tuhan, ini aku kembalikan aja uangnya. Dimarahin sama tuannya. Kamu hamba yang malas. Gak benar kamu ini. Tetapi kepada hamba-hamba yang bisa dipercaya, dikatakan bahwa ada yang dipercaya untuk, oke, kamu ngatur ini, kota yang ini, kamu mengatur kota yang itu. Kalau kamu bisa mengelola yang kecil, Tuhan akan memberikan kamu untuk mengelola yang besar. Tahu enggak kenapa Tuhan enggak langsung ngasih kalian untuk kelola yang besar? Karena kalau kalian dikasih untuk mengelola yang besar secara langsung, itu malah bisa membawa kita ke dalam kecelakaan atau penderitaan. Hari ini kita perlu ingat, kita cuma pengelola, kita bukan pemilik. Kelolalah dengan setia dan dikelola dengan baik. Kita masuk dunia ini tanpa apa-apa. Dan kita akan meninggalkan dunia ini tanpa apa-apa. Semua ini miliknya Tuhan. Kita cuma mengelola, kita cuma menjadi hamba dari Sang Pemilik. Amin. Hari ini aku kepingin untuk kita menyanyikan satu lagu selagi kita menutup ibadah ini. Bahwa ketika kita datang ke dunia ini tidak membawa apa-apa. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Akunya mengatakan, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba. Yang mau taat dan setia pada Tuhan. Setia dan taat termasuk dalam mengelola apa yang Tuhan sudah percayakan dalam kehidupan kita. Boleh kita nyanyikan? Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Boleh kita nyanyikan dari pertama sekali lagi. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang kami punya, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Katakan bersama-sama, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang kami bawa Tuhan, hati sebagai hamba. Hari ini kami mengakui bahwa kami bukan pemilik, tapi kami adalah pengelola. Mungkin hari-hari ini kami merasa sulit untuk melepaskan kepemilikan ini Tuhan. Mungkin seringkali kami merasa bahwa ya ini punyaku, aku yang sudah bekerja keras, aku layak untuk mendapatkan ini, aku layak untuk memakai uangku ini. Tapi hari ini kami mau mengatakan bahwa kami mau mengelola semuanya ini untuk kemuliaan nama-Mu. Hamba berdoa untuk semua teman-teman yang ada di tempat ini, agar Engkau yang
menuntun mereka hari demi hari untuk bisa mengelola keuangan mereka dari yang kecil Tuhan. Tapi kami percaya ketika kami mengelola yang kecil, Engkau akan mempercayakan dengan perkara-perkara yang besar. Engkau akan mempercayakan dengan uang-uang yang sangat banyak kepada teman-teman yang ada di sini. Karena apa? Karena kami adalah hamba yang setia untuk melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Bapak. Biarlah rumah-rumah mereka dipenuhi dengan berkat-berkat yang melimpah. Supaya mereka juga bisa mengubahkan komunitas mereka, bisa memberkati orang-orang yang ada di sekitar mereka. Terima kasih Bapak, inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan bersama-sama, amin, amin. Semua diberkati. Hari ini kita akan mempersiapkan persembahan kita mau kasih persembahan kita bersama-sama. Kita bisa mempersiapkan persembahan kita, doa sama-sama yuk. Tuhan, kami mengucap syukur kalau hari ini kamu sudah belajar tentang keuangan dan hari ini kamu mau tidak cuma mendengarkan lagi tetapi kita mau untuk melakukan dan mengaplikasikan firman Tuhan. Hari ini kamu memberikan persembahan kami, kamu mengembalikan sebagian dari apa yang telah Engkau percayakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap untuk memberikan persembahan katakan bersama-sama amin. Silakan memberikan persembahan di depan atau melalui QR Code. Teman-teman yang sudah kasih persembahan bisa bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Demi selangkah ku tahu tiada lelah, sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Imanku tak perlu resah, cukup sebutir pun dahsyat, karena Dia yang bekerja, bukanlah kuatkan aku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, Kau yang menjadi kuatku. Sekarang aku selalu meninggikanmu, kesetiaan-Mu besar di dalamku. Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, Kau yang menjadi kuatku. Sekarang aku sanggup meninggikanmu, kesetiaan-Mu besar di dalam. Kau besar di dalam. Kau besar di dalamku. Hari ini aku kepingin kasihin pengumuman aja untuk teman-teman yang baru pertama kali hadir. Kalau belum dapat buku nanti pulang keluar bisa ketemu salah satu dari Asher. Oke, nanti bisa dapat bukunya. Kalau ada yang mau didoakan, kalian bisa datang ke Asher. Di belakang mereka akan punya papan mengatakan kayak mau didoakan, kalian bisa ketemu sama Asher di belakang. Nanti aku akan ke kalian, aku akan doakan kalian. Jangan lupa ibadah kita setiap hari Minggu jam berapa? Bukan 11.10, bukan 11.15. Jadi datangnya tepat
Waktu, datangnya tepat waktu. Oke, hari ini kita akan pulang. Oh ya, satu lagi jangan lupa kalau kalian mau mengikuti firman yang kita sudah pelajari minggu-minggu ini tentang spiritual health, mental health, physical health, dan tentang perubahan. Kalian bisa buka di YouTube @4.Surabaya. Kalian bisa ngikutin di situ. Tapi hari ini kita sebentar akan pulang. Udah siap pulang? Yuk kita angkat tangan kita bersama-sama. Tuhan, kami mengucap syukur atas hari ini dan sebentar kalau kami akan pulang, biarlah Engkau yang memenuhi setiap kami dengan berkat-Mu, dengan sukacita-Mu, kasih-Mu Tuhan, dan damai sejahtera-Mu. Biar apapun yang mereka lakukan menjadi berhasil, bukan karena kekuatan kami Tuhan, tapi karena Engkau yang ada bersama-sama dengan kami. Kalau Engkau bersama-sama dengan kami, siapa yang menjadi lawan kita? Amin. Hari ini biarlah kami semua pulang dan bisa tiba di rumah dengan selamat. Berkati pekerjaan mereka, berkati studi mereka dan apapun yang mereka lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, katakan bersama-sama. Amin. God bless you. Sampai ketemu minggu depan. Happy Sunday. As we lift you up, you're riding on our praise. Be enthroned over everything. You are seated in our praise. This is prophetic, I can feel it in the air. You lift some praise and you change the atmosphere. With hearts open now, everybody singing out. Turn it up. Make it louder than any other. Lift you up and shout His name over all.